Halo, kita ketemu di modul 3 yang akan membahas tentang corporate governance. Apa yang dipahami dengan corporate governance dalam modul ini? Segala sesuatu yang terjadi di dalam organisasi dengan tujuan untuk mengatur tujuan, pengaturan resiko, pengukuran terhadap performa dan manajemen terkait dengan corporate governance. Secara harafiah, dapat diartikan bahwa corporate governance merupakan cara suatu organisasi dipimpin dan mengatur. Tujuan dari adanya corporate governance ini, seperti yang dideskripsikan oleh Bushman dan Smith, adalah memastikan shareholder menerima informasi yang reliable terkait dengan nilai perusahaan dan manajer, serta shareholder tidak berlaku curang terhadap nilai-nilai investasi. Hal ini diberlakukan dengan dampak semua informasi yang mengalir di dalam siklus organisasi dapat tersalurkan dan terdistribusikan ke semua agen-agen atau bagian-bagian yang memiliki kapasitas sesuai dengan jabatan atau posisinya masing-masing. Yang kedua, memotivasi manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan pencapaian baik secara personal maupun secara berkelompok atau suatu kesatuan teamwork. Di dalam membangun suatu corporate governance, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, membangun fondasi yang kuat di dalam manajemen. Prinsip ini mengacu kepada tujuan awal kenapa organisasi dibentuk. Secara partikular, fokus pada board and management, di mana pengaturan yang dilakukan board and management ini dievaluasi secara partikular. Pada bagian ini harus menspesifikasikan tanggung jawab dari board terhadap desain dan implementasi internal control. Yang kedua adalah strukturisasi untuk penambahan nilai. Pada bagian ini, organisasi berfokus untuk memastikan semua sumber daya yang ada ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan posisinya yang sesuai. Kecenderungan pada area ini menggabungkan antara eksekutif dan non-eksekutif atau independent director. Eksekutif director merupakan direktur yang juga merupakan full-time employee dari sebuah perusahaan, di mana non-eksekutif director merupakan bagian dari board tapi tidak terlihat di dalam operasional perusahaan. Berikutnya mengedepankan etika dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan. Bagian ini lebih menekankan pada kebutuhan organisasi untuk memiliki aturan atau rule-rule yang jelas dalam mengatur karyawan dan manajemennya. Hal ini juga dihubungkan sebagai legal obligation yang digunakan sebagai standar untuk deal dengan stakeholder maupun shareholder. Berikutnya adalah integritas pada pelaporan keuangan. Prinsip ini mencakup pengukuran pada organisasi terhadap laporan keuangan yang disediakan secara benar untuk menggambarkan posisi perusahaan. Hal ini seringkali menjadi alasan perusahaan untuk menjadikan data-data ini adalah data-data yang secret. Namun, untuk kapasitas level-level tertentu, hal ini tidak dibenarkan karena data-data keuangan merupakan standarisasi untuk mengukur sejauh mana posisi perusahaan saat ini. Berikutnya, tepat waktu dan penyeimbangan. Prinsip ini bertujuan pada informasi apa saja yang bisa dikomunikasikan kepada investor. Terdapat beberapa informasi yang secara internal harus di-keep di dalam perusahaan. Namun terdapat beberapa informasi lainnya yang mau tidak mau harus kita share kepada investor maupun stakeholder sesuai dengan kapasitasnya demi pembangunan perusahaan yang jauh lebih baik. Berikutnya adalah respect terhadap hak-hak stakeholder. Perusahaan sebagai bagian dari sebuah legalitas suatu organisasi memiliki pembagian kepemilikan dan kontrol. Perbedaan dari owner dalam suatu posisi akan membantu dalam penyediaan informasi yang bervariasi sesuai dengan bidang-bidangnya. Hak-hak stakeholder dalam hal ini harus menjadi prioritas karena di dalam sebuah organisasi tidak hanya terdiri dari para owner saja, namun di dalam transaksi sehari-harinya mereka juga sangat bergantung kepada kompetitor-kompetitor serta orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan ini.
Berikutnya adalah identifikasi dan mengatur resiko. Resiko dapat dioperasikan dengan dua cara. Yang pertama, menyediakan benefit, dan yang kedua, mengarahkan ke arah yang negatif atau downside. Prinsip ini membutuhkan board untuk melakukan review terhadap segala resiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Disinilah peran stakeholder dan kompetitor di dalam pembangunan sebuah organisasi. Terima kasih, salam.